Langkah Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dalam menetapkan tersangka berinisial JS dalam kasus dugaan korupsi dana hibah program Korporasi Sapi tahun 2021 sampai tahun 2022 mendapat dukungan publik, khususnya dari Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual Kediri. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual Kediri menyampaikan penghargaan atas ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang sempat lama mengendap ini. Kami mengapresiasi penetapan tersangka dalam kasus program Korporasi Sapi. Semoga ini menjadi awal dan selanjutnya bisa dikembangkan sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara adil, ujar Rizky Slamet Hartanto, Koordinator Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual Kediri, usai bertemu dengan Kasipitsus dan Kasih Intelijen Kejari Kabupaten Kediri, Senin tanggal 14 April tahun 2025. Rizky Slamet juga menyoroti bahwa dari 5 kelompok tani penerima hibah, sejauh ini baru 1 yang ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual Kediri menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas, serta memastikan jalannya penegakan hukum yang objektif dan transparan. Ada 5 kelompok tani dan harapan kami 4 kelompok tani lainnya di beberapa desa di Kecamatan Ngadiluih yang juga menerima dana hibah jangan sampai lepas, lanjut Rizky Slamet. Bukan hanya itu, Rizky juga mendorong Kejari Kabupaten Kediri tidak mengesampingkan pihak lain selain kelompok tani yang juga terlibat dalam proyek dana hibah program Korporasi Sapi, seperti dinas maupun rekanan. Rekan-rekan media yang telah memberikan atensi kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami Forum Aliansi Mahasiswa Intelektual di sini mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Yang pertama memberikan apresiasi kepada Kejaksaan atas penetapan kasus dugaan korupsi 1000 sapi yang mana pada hari Selasa kemarin sudah ada penetapan tersangka. Yang kedua, kami di sini juga melakukan audiensi kepada Kejaksaan Kabupaten Kediri untuk meminta follow up hasil dari penyidikan dan juga penetapan tersangka. Harapan kami agar tidak ada tebang pilih pada kasus ini, karena perlu diketahui ada 5 kelompok tani dalam kasus dana hibah ini. Ada 5 kelompok tani dan yang masih diperiksa ada 1. Harapan kami 4 kelompok tani ini yang belum diperiksa itu jangan sampai lepas, dan dinas-dinas terkait itu jangan sampai juga dikesampingkan. Sesuai dengan azas di hukum equality before the law, bahwa semua sama di hadapan hukum, tidak ada yang dibeda-bedakan. Untuk itu kami pada siang hari ini mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk menyampaikan hal tersebut dan menyampaikan surat tuntutan yang nanti akan dibacakan oleh rekan saya Dimas. Ini ada data-data baru berapaan sampean? Untuk data-data kemarin sudah kami sampaikan ke pihak Kasipitsus yang lama Pak Yuda, tapi kita nggak tahu apakah dari Pak Yuda itu menyerahkan ke Pak Pujo atau bagaimana, kita kurang tahu. Artinya sekarang ini hanya untuk minta klarifikasi terkait tambahan. Iya, betul. Tidak membawa data-data yang Tidak. Yang kemarin sudah kita serahkan ke Kasipitsus yang lama. Ini dari 4 kelompok peternakan yang lain itu kenapa kok diminta oleh mahasiswa agar ditelusuri, karena memang ada indikasi mengarah bahwa tindak pidana korupsi atau seperti apa? Jadi begini, kalau seumpama kemarin kita sampaikan bahwasanya dari 5 kelompok tani ini memang ada indikasi. Nah, karena apa? Gak hanya dari sapinya yang berkurang, tetapi juga ada pungutan-pungutan liar. Ada di salah satu poktan yang kami terima dari masyarakat laporan kami bahwasanya setiap 1 orang yang ingin bergabung di poktan itu harus menyerahkan uang sebesar 4 juta sekian. Padahal di dalam juknis itu tidak boleh, dan itu sangat melanggar dari juknis-juknis tersebut. Oleh karena itu kami mendesak, karena polanya satu korporasi ini sama. Ada indikasi-indikasi, ada dana pendampingan juga, ada dana dari kementerian untuk pembangunan kandang dan juga untuk pakan, itu juga harus diaudit karena beberapa ada yang terindikasi tidak sesuai peruntukannya. Dari semua poktan itu semuanya memang indikasinya sama atau tidak? Indikasinya sama mengenai penyelewengan dana hibah itu, terus juga ada pungutan liar dan juga ada dana pendamping yang mungkin tidak sesuai peruntukannya digunakan.
Yang desa Tales tadi seperti apa sih Mas yang dibahas itu? Kalau untuk yang di Desa Tales itu ada laporan dari masyarakat kami, Poktan khususnya, itu ada pungutan liar. Jadi ingin masuk di korporasi itu harus menyerahkan uang sebesar 4 juta sekian. Sedangkan itu tidak diperbolehkan dalam juknis. Untuk tuntutannya tadi apa sih? Tuntutannya itu Selamat Hartanto. Rizky Selamat Hartanto.